Shalom warga kerajaan, selamat pagi, good morning, Kingdom Daily Devotion. Sebelum kita baca hari ini, jangan lupa olahraga. Ya, kita harus olahraga, kita harus terus bugar tubuh, jiwa, dan rohnya. Oke, hari ini firman Tuhan diambil dari Keluaran pasal yang ke-33, ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan berbunyi begini. Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Nah, judulnya adalah ketentraman ya. Ayat ini merupakan bagian dari percakapan Musa dengan Tuhan setelah bangsa Israel berbuat dosa dengan menyembah anak lembu emas. Itu ditulis di Keluaran pasalnya yang ke-32. Nah, Tuhan saat itu mengatakan bahwa dia akan menarik kehadirannya secara langsung dari Israel. Sebagai gantinya dia akan kirim malaikat untuk menuntun mereka ke tanah perjanjian. Karena mereka menyembah berhala pada saat itu. Ya, itu semuanya bisa dilihat dari Keluaran pasal yang ke-33 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Nah, namun Musa kemudian bersyafaat. Dia kemudian katakan dia memohon kepada Tuhan untuk menyertai mereka. Nah, sebagai tanggapan, Tuhan meyakinkan Musa dalam ayat ini bahwa kehadirannya akan menyertai mereka dan memberikan ketentraman kepada mereka. Ini kata yang sangat-sangat indah, ketentraman. Tuhan akan selalu membawa kedamaian dan juga bimbingan kepada kita setiap hari ya. Nah, Musa memahami bahwa keberhasilan Israel waktu saat itu selalu bergantung kepada kehadiran Tuhan. Dan Tuhan harus hadir dalam hidup mereka. Nah, Musa yang bertindak sebagai perantara memohon kepada Tuhan atas nama umat Israel dengan menegaskan bahwa Israel tidak dapat bergerak maju tanpa hadirat Tuhan. Nah, ayat bacaan hari ini adalah tanggapan Tuhan terhadap Musa dengan menjanjikan bahwa kehadirannya akan menyertai mereka dan bahwa ia akan memberikan kepada mereka kelegaan dan ketentraman. Nah, Musa memahami bahwa ciri khas bangsa Israel bukanlah tanah, bukanlah hukum Taurat, atau bahkan pemimpin-pemimpin mereka. Wow, melainkan kehadiran Tuhan dalam hidup mereka. Ini yang Musa selalu mau sampaikan. Tanpa kehadiran Tuhan, mereka tidak berbeda dengan bangsa lain dimanapun pada saat itu. Nah, arti ketentraman itu adalah istirahat atau nuah dalam bahasa Ibrani, yang juga artinya adalah sebuah kelegaan, ya, sebuah keamanan, sebuah kedamaian. Nah, ketika Kristus mengajar tentang istirahat atau masuk ke dalam perhentiannya, ia menggunakan kata Yunani anapau. Nah, anapau ini adalah kata yang merujuk kepada istirahat daripada pekerjaan. Ya, maksud saya bukan merujuk kepada istirahat dari pekerjaan, tetapi istirahat di dalam sesuatu yang sedang kita lakukan. Bahkan ketika kita sedang bekerja, ketika kita sedang ada di dalam sebuah aktivitas, kita beristirahat. Gimana caranya? Artinya pikiran dan hati kita yang betul-betul masuk ke dalam damai Tuhan. Sadar bahwa keselamatan sudah diberikan sama Tuhan. Jadi walaupun kita sibuk, walaupun kita ada di dalam sebuah aktivitas yang juga setiap hari sibuk sana-sini, tetapi di dalam kita itu masuk ke dalam perhentian Tuhan. Nah, itu sebabnya kenapa bisa seperti begitu, karena kan hari ini Tuhan tinggal di dalam sini. Sebagai Roh Kudus yang tinggal di dalam kita, setiap hari dia menawarkan kelegaan dan juga ketentraman. Nah, sama seperti Musa, untuk menolak bergerak tanpa Tuhan. Nah, kita juga harus mengucap syukur ya setiap hari, bahwa saya mengucap syukur ya Tuhan, bahwa tidak seperti dulu Musa harus ngemis-ngemis sama hadirat Tuhan. Hari ini Tuhan tinggal di dalam sini. Ya, so gunakan, ambil kesempatan indah ini, bilang sama Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau selalu hadir dalam hidupku. Sadar bahwa dia selalu ada. Itu sebabnya, walaupun kita sesibuk apapun, walaupun kita di dalam pergumulan apapun, kita bisa tentram, kita bisa lega, kita bisa hidup di dalam damai. Nah, itu sebabnya hari ini, apapun pergumulan kita, yuk kita sadar bahwa Tuhan tinggal di dalam sini. Ketentraman, kelegaan, kedamaian sudah disiapkan untuk kita semuanya. Ayo kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari yang baru, mengucap syukur buat ketentraman, kelegaan, kedamaian yang Tuhan sudah siapkan bagi kami hari ini. Kami berterima kasih buat karya Tuhan, terima kasih buat Roh Kudus yang ada di dalam kami,
Bahkan Tuhan mengatakan bahwa roh yang membangkitkan engkau ya Tuhan Yesus dari kematian tinggal di dalam kami. Kami diberikan kuasa dan otoritas dari Tuhan sendiri. Kami akan mulai hari yang baru. Kami percaya hari ini penuh dengan perkenanan Tuhan, penuh dengan perlindungan Tuhan, penuh dengan ketentraman, kelegaan, dan damai dari Tuhan. Kami akan mulai hari yang baru, dan kami percaya ini semuanya melingkupi diri kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, Amin. Tuhan Yesus memberkati. Have a blessed day.